Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengalami kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan. Teks biografi ini biasanya ditulis oleh seseorang yang ingin menyampaikan informasi terkait suatu tokoh, di mana nantinya dari informasi yang disampaikan itu akan dijadikan sebuah teladan untuk banyak orang. Selanjutnya yaitu struktur teks biografi yang meliputi 3. Yang pertama yaitu orientasi, berisi informasi terkait latar belakang tokoh ataupun peristiwa yang akan diceritakan. Yang kedua yaitu peristiwa penting, merupakan serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Dan yang ketiga yaitu reorientasi, yang berisi pernyataan kesimpulan dari seluruh rangkaian peristiwa dalam teks biografi tersebut. Selanjutnya yaitu ada unsur teks biografi. Yang pertama ada tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku dari dalam teks biografi tersebut. Yang kedua ada latar, yang menyatakan keterangan waktu, ruang, dan juga suasana. Dan yang ketiga ada tempat yang merupakan wilayah yang dituju oleh tokoh dalam teks biografi tersebut. Yang keempat ada alur cerita, merupakan deretan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan suatu kata ganti yang digunakan untuk orang ketiga tunggal. Materi selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada kata hubung yang berfungsi sebagai penghubung antara suatu kata. Contohnya yaitu dan, tetapi, lalu, kemudian. Yang kedua yaitu rujukan kata, kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Contohnya ini, itu, tersebut. Yang ketiga yaitu peristiwa, waktu, dan tempat. Nah, ini berfungsi untuk menunjukkan suatu peristiwa, waktu, serta tempat yang dialami oleh tokoh dalam teks biografi tersebut. Yang keempat yaitu ada kata kerja, suatu kelompok kata yang menjelaskan suatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Selanjutnya yaitu ada ide pokok dan penjelas. Di sini ada 2. Yang pertama ide pokok dari paragraf deduktif dan ide pokok dari paragraf induktif. Sebelumnya apakah kalian pernah mendengar di bangku SMP terkait paragraf deduktif ataupun induktif? Baik, jadi kalian sudah pernah mendengar ya. Ide pokok dari paragraf deduktif merupakan gagasan utama atau ide yang disampaikan di awal paragraf. Jadi paragraf ini terletak di awal. Sedangkan untuk ide pokok dari paragraf induktif merupakan gagasan utama yang disampaikan di akhir paragraf. Nah, gagasan utama ini terletak di paling akhir paragraf. Nah, kalau pernah kalian nanti akan menyampaikan atau menyajikan sebuah informasi secara lisan, jadi di sini ibu juga menampilkan bagaimana cara menyajikan informasi secara lisan. Yang pertama yaitu mempersiapkan materi. Nah, mempersiapkan materi ini kalian dapat melakukan analisis terkait apa yang ingin kalian sampaikan. Kemudian kalian catat poin-poin pentingnya dan kemudian kalian analisis. Yang kedua yaitu sampaikan dengan cara yang menarik. Nah, ketika kalian menyampaikan sebuah informasi kepada publik, kalian harus menyampaikannya secara menarik. Kalian bisa untuk menyapa pendengar, kalian juga harus memperkenalkan diri. Mengapa? Agar pendengar itu tertarik dengan apa yang kalian sampaikan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Ini bertujuan agar apa yang kalian sampaikan atau informasi yang kalian sampaikan itu dapat disampaikan dengan baik, dapat tersampaikan dengan baik, sehingga pendengar akan mengerti dengan apa yang kalian sampaikan. Selanjutnya yaitu susunlah informasi secara logis dan menarik. Di sini akan memudahkan kalian untuk menyampaikan informasi serta memudahkan pendengar ketika menerima informasi. Yang keenam yaitu gunakan alat bantu. Nah, alat bantu ini bisa berupa PowerPoint atau gambar yang mendukung. Jadi ketika kalian menyampaikan, agar pendengar itu lebih paham dengan apa
yaitu memberikan kesimpulan di akhir sebagai penegasan. Nah, ini juga sangat penting diperhatikan ketika kalian telah menyampaikan sebuah informasi, kalian juga harus memberikan kesimpulan serta penegasan ulang. Nah, itu tadi adalah materi terkait teks biografi. Selanjutnya, ibu ingin kalian untuk mengeluarkan gawai kalian. Baik, jika sudah, silakan kalian cari di Google terkait contoh dari teks biografi. Setelah kalian menemukannya, silakan kalian identifikasi terkait informasi apa yang telah kalian dapatkan dari membaca teks biografi tersebut. Setelah itu, ibu ingin meminta kalian untuk menyampaikan di depan kelas. Namun tidak semua, ibu hanya meminta 2 anak untuk menjadi contoh kepada teman-temannya cara menyampaikan informasi ataupun menyajikan informasi dari teks biografi dengan memperhatikan juga bagaimana cara penyajian seperti ini tadi. Nah, ini tadi kalian juga akan mempraktikkannya supaya kalian paham nanti. Baik, untuk 2 anak yang ingin maju ke depan, ibu persilakan. Baik, terima kasih. Silakan kalian beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Baik, untuk pertemuan kali ini berasa sudah cukup. Bahwa kesimpulannya bahwa pertemuan kali ini kalian sudah dapat untuk mengidentifikasi informasi dengan baik dan kalian sudah latihan untuk menyajikan informasi dari teks biografi. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Sekian, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran, ibu ingin perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Sebelumnya ibu akan mengecek daftar kehadiran dulu ya. Baik, sudah. Untuk kelas ini alhamdulillah tidak ada yang tidak hadir. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai materi tentang teks biografi seperti pengertian, unsur, struktur, kaidah, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktikkan hasil kita setelah memahami bagaimana cara mengidentifikasi informasi serta menyajikan informasi tersebut secara lisan. Nah, sebelumnya telah ibu bagikan itu ada lembar kerja peserta didik di mana di lembar kerja tersebut ada contoh dari teks biografi dan juga ada perintah penghargaan. Ibu bukakan. Nah, ini adalah contoh dari teks biografi yang ada di LKPD kalian. Silakan kalian baca untuk teks biografi tersebut, kalian pahami, kemudian kalian identifikasi informasi apa yang terdapat di dalam teks biografi tersebut. Setelah itu, silakan kalian tulis di buku kalian mengenai poin-poin pentingnya. Setelah kalian mengetahui poin-poin pentingnya, silakan kalian susun untuk menjadi bentuk informasi yang nantinya akan kalian sajikan di depan kelas. Nah, sebelum itu mungkin terkait materi yang ibu sampaikan sebelumnya, apakah ada yang belum dipahami? Sudah paham semua ya? Dan untuk PPT yang kemarin sudah ibu share juga di grup. Silakan untuk jika kalian ingin membaca-baca ulang, silakan kalian baca, tidak apa-apa. Silakan kalian buka juga. Nah, di situ tadi PPT-nya kan sudah terdapat perintah. Silakan kalian pahami perintahnya. Jika ada yang tidak paham, nanti bisa tanyakan ke ibu. Baik, nanti ibu meminta untuk masing-masing dari kalian maju ke depan dengan mempraktikkan bagaimana cara menyajikan informasi atau gagasan secara lisan. Silakan kalian praktikkan sesuai dengan materi cara menyajikan informasi secara lisan yang telah ibu sampaikan sebelumnya. Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk kalian membaca dan menemukan informasi penting, karena ini kan teksnya tidak terlalu panjang ya, jadi ibu kira ini sangat cukup untuk kalian membuat poin-poin pentingnya. Baik, bisa dimulai dari sekarang ya untuk waktu pengerjaan mencari informasi tersebut.
kedepannya ketika kalian ingin menyajikan sebuah informasi, kalian bisa lebih mengembangkan lagi cara-caranya. Jadi kalian tidak hanya terpaku pada cara-cara yang telah ibu sampaikan, namun kalian bisa mengembangkan ide kalian. Tadi kan masih ada yang belum menyajikan gambar. Sebenarnya nggak apa-apa jika kalian mau menyajikan gambar ataupun kalian mau, ibu ini mau saya bentuk seperti PPT, saya minta waktunya, itu tidak apa-apa, silakan. Jadi silakan kalian berkembang sesuai dengan bakat kalian, kesukaan kalian, gitu ya. Itu tidak akan membatasi kalian seperti itu. Terus semangat, tetap belajar dengan rajin ya, jangan malas-malasan. Baik, ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini.